Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin Bapak Ibu. Pasti senang. Kenapa? Akan diberkati. Ya, semua orang akan diberkati pasti senang. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, saya selalu membaca ayat. Bukan membaca sih. Mengatakan ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Agar apa? Setiap kita yang hadir, agar setiap jemaat yang menonton nanti kelak khotbah video YouTube ini akan mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin. Ya, saya nggak pernah khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kehidupan sehari-hari kita yang ngerjakan. Kalau kita yang ngerjakan, nggak ada kuasa itu, nggak ada mujizat itu. Tapi kalau Tuhan yang ngerjakan, mantap. Pasti terjadi mujizat. Itulah sebabnya kemenangan pasti kita alami. Oke, Bapak Ibu. Dan saya juga berkhotbah itu berurutan. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus sampai kelak nanti selesai Wahyu. Rencana semula saya bisa selesai seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu itu 16 Maret. Ternyata tanggal 16 Maret kita gereja ini mengadakan seminar. Seminarnya luar biasa. Saya mengundang Bapak Ibu juga hadir. Ibadah hari Minggu, ibadah jam 10:30. Itu adalah pelayanan gereja bintang 5. Jadi bukan cuma hotel bintang 5. Pelayanan gereja juga bisa bintang 5. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau ada itu restoran berkata harga kaki 5 kerasa bintang 5. Saudara tahu itu ya, restoran apa? Iya kan, luar biasa ya. Iya dong, pelayanan gereja harus bintang 5. Iya, bahkan ada yang berkata, gereja itu bukan seperti kantoran. Harus ada disiplin segala macam. Justru gereja itu harus lebih disiplin dibanding kantoran. Kenapa? Karena pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Benar Bapak Ibu ya? Iya dong. Iya, dan urusan gereja, urusan kehidupan yang kekal. Kalau dunia kan urusan selama kita bekerja kan ada batasnya usia pensiun. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Jadi gereja itu harus lebih disiplin. Ya luar biasa ya. Makanya kita bisa berharap pelayanannya bintang 5. Ingat ya 16 Maret ya. Ternyata kalau tanggal 16 Maret ada seminar berarti selesai Alkitab sampai Wahyu itu tanggal 23 Maret mundur. Ya Bapak Ibu ya. Jadi benar kata tetangga sebelah, insya Allah selesai. Itu sesuai. Kitab Yakobus berkata, jangan kita menyombongkan diri, pasti, besok pasti. Enggak, karena kita tidak tahu hari esok. Karena apa? Harus kita selalu berkata, jika Tuhan mengizinkan. Ada ayatnya, Yakobus Bapak Ibu. Iya, itu bahasa Arabnya apa? Insya Allah. Lah iya dong, itu sesuai Alkitab. Cuma dengan bahasa yang lain. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya, karena itu luar biasa ya. Nah sekarang kita sudah tiba kepada kitab ke-25 dari Perjanjian Baru. Ada yang tahu kitab apa? Kitab 3 Yohanes. Ya, jadi sudah dekat. Karena total dari kitab dan Perjanjian Baru ada 27. Ya Bapak Ibu ya 27 ya. Ya Bapak Ibu fokus ke saya, jangan fokus ke handphone ya. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang bingung, kok saya gak diberkati. Iya, ibadahnya gak konsentrasi. Kepada Tuhan aja gak konsentrasi, iya kan? Tapi saudara bingung sendiri, kenapa saya gak diberkati? Lah ya saudara sendiri gak pernah serius dengan Tuhan. Amin. Tapi saudara bertanya, kenapa hidup saya gak diberkati? Saudara sendiri gak serius. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Iya, saudara berharap banyak kepada Tuhan, tapi saudara sendiri tidak memberikan banyak kepada Tuhan. Kan aneh ya Bapak Ibu. Ya udahlah, itu urusan saudara lah. Ya, kita sudah sampai kepada kitab yang ke-25 dalam Perjanjian Baru dan itulah kitab 3 Yohanes.
Yohanes ada menulis ada 5 kitab. Kitab Injil ada Yohanes, Injil Yohanes ya 1. Lalu kitab suratnya, surat Yohanes ada 3. Ya, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan yang kelima adalah kitab Wahyu. Jadi ada 5 ya. Lumayan banyak, lumayan. Tapi mesti kalah dengan Rasul Paulus. Banyak sekali. 2/3 perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Luar biasa ya. Ya, haleluya. Nah, surat Yohanes ini, surat ketiga ini ditujukan kepada siapa? Gaius. Saudara kenal Gaius? Oh, itu orang pajak, Pak. Oh, bukan itu. itu bukan ya, Pak. Kebetulan namanya sama ya. Ini Gaius ya, Gaius. Coba kita lihat. Jadi ini sebenarnya surat pribadi ya, karena ditujukan kepada seseorang. Benar Bapak Ibu ya. Tetapi walaupun ditujukan kepada seseorang, kitab ini bisa juga menjadi berkat bagi setiap kita orang Kristen. Coba kita lihat 3 Yohanes 1 ayat 1. Ini saya bacakan. Dari penetua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Jadi ini tulisan Rasul Yohanes, dan dia menyebut dirinya penetua. Kalau penetua, saudara bisa menebak, Yohanes sudah ada di dalam gereja. Karena jabatan penetua itu jabatan di gereja, bukan di sinagoge. Ya, amin Bapak Ibu ya. Oke, ya penetua berkata kepada Gaius. Tetapi walaupun surat ini ditujukan kepada Gaius, tapi surat ini bisa menjadi berkat bagi kita. Sama juga dengan kitab Lukas, sama juga dengan kitab Kisah Para Rasul, itu ditujukan Lukas kepada Theophilus. Walaupun ditujukan kepada Theophilus, kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul bisa menjadi berkat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi luar biasa ya. Ya, jadi surat pribadi sebenarnya nih. Oke. Nah, pada surat kedua dan ketiga Yohanes menyebut dirinya penetua. Ya, dan Yohanes berdoa tentang Gaius untuk selalu baik-baik dan sehat-sehat. Coba 3 Yohanes 1 ayat 2 saya bacakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi orang Kristen juga demikian, baik-baik, sehat juga adalah jiwa sehat dan juga semuanya sehat. Kita juga bisa berdoa demikian. Amin. Ya, kalau orang di luar sana bisa tubuhnya sehat tapi jiwanya kosong, jiwanya sakit. Kenapa? Karena dia tidak pernah memberikan makan kepada jiwa dan rohnya. Dia tidak pernah beribadah, dia tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Karena itulah saudara kadang-kadang terkaget-kaget, ada artis terkenal tiba-tiba bunuh diri. Loh, kok bisa bunuh diri? Dia punya segalanya, dia kaya raya, dia punya rumah, dia punya keluarga yang bagus. Kok tiba-tiba bunuh diri? Berarti apa? Ada masalah. Di mana? Di jiwa dan rohnya. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Manusia itu terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. 3-tiganya harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, apa yang terjadi? Mati. Dan mati jiwanya, mati rohnya, pada akhirnya akan membawa kematian pada tubuhnya. Makanya penting sekali kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang bisa mengisi jiwa dan roh kita. Amin. Amin. Jadi orang bukan hanya kaya berlimpah harta secara jasmani, tapi juga jiwa dan rohnya juga harus berlimpah. Supaya semuanya hidup. Oke Bapak Ibu ya. Iya luar biasa. Jadi luar biasa sekali ya. Kehidupan orang Kristen itulah yang terpenuhi 3 bagian hidupnya. Jiwa, tubuh, jiwa, dan roh. Makanya sebenarnya orang Kristen itulah orang yang paling berbahagia di dunia. Atau yang bisa berbahagia di dunia. Kenapa? Tubuh, jiwa, dan rohnya terpenuhi.
Ada satu penelitian. Ini penelitian ya. Agak nyeleneh sebenarnya. Pernyataan saya ini. Nyeleneh. Penelitian. Ini penelitian internasional. Ya. Hubungan seks yang paling memuaskan adalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang Kristen. Sudah tahu kenapa? Karena bukan saja hubungan seks itu secara fisik jasmani, tapi secara roh mereka juga telah bersatu. Itulah sebabnya orang Kristen itu nggak neko-neko. Kalau orang di luar sana sama hewan juga mereka lakukan. Kenapa? Mereka mencari kepuasan. Nggak puas, 1 nggak puas, 2 nggak puas, 3 nggak puas, 4 sampai 4 juga nggak puas-puas. Kenapa? Karena mereka hanya terbutuhi kebutuhan jasmani di uang. Jiwanya kosong, rohnya apalagi kosong. Orang Kristen mantap banget. Kan luar biasa kan? Makanya orang Kristen melakukan seks itu normal-normal aja, langsung terpuaskan tubuh, jiwa dan roh. Tapi orang sebelah, orang dunia nggak puas-puas sampai melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Lihat tuh, ya kan? Terbukti kan? Iya. Kenapa? Mereka mencari kepuasan, nggak ketemu-ketemu, nggak dapat-dapat. Kenapa? Secara fisik doang mereka terpuaskan, tapi jiwanya, rohnya kosong. Luar biasa kan? Tuh, iya itu penelitian internasional Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kehidupan orang Kristen itu yang bisa maksimal. Kenapa? Karena Tuhan mencukupkan kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Karena itulah selalu kita meminta kepada Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Sama seperti doanya Yohanes tadi. Ya, coba saya baca lagi. Mana tadi Bapak Ibu? Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Yohanes bukan hanya mendoakan dia secara fisik saja baik-baik, jiwanya juga didoakan. Amin Bapak Ibu. Dan orang Kristen bisa mendapatkan itu. Karena kita punya Tuhan yang bisa memenuhi 3 kebutuhan kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya Tuhan selalu mengajarkan kita bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhanlah 3 kebutuhan manusia bisa digenapi oleh Tuhan. Tapi dunia gak akan bisa berkata bersukacita senantiasa. Gak pernah kan? Gak pernah. Iya, bahkan juga ya damai sejahtera juga. Dunia itu hanya memberikan fisik doang. Apa Pak damai sejahtera fisik dunia? Biasanya apa? Nonton, dengerin musik, lihat akuarium, ikan berenang-berenang. Benar Pak Ibu? Tapi ya itu aja. Nggak menyelesaikan masalah. Kalau saudara sakit, stres, saudara lihat akuarium. Hanya saudara lihat akuarium, saudara lupa sakit saudara. Tapi kemudian setelah itu merasa sakit lagi. Stres lagi kan. Kalau damai sejahtera Tuhan, luar biasa. Masalah kita diselesaikan. Maka sukacita kita luar biasa. Benar gak Bapak Ibu? Makanya dunia juga bisa memberikan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera kulitnya saja. Tapi damai sejahtera Tuhan, bahkan masalah kita juga diselesaikan. Sakit disembuhkan. Resesi diberkati. Keterikatan dilepaskan. Jadi mantap. Benar Bapak Ibu ya? Kalau dunia, enggak. Cuma apa? Secara emosional aja kita kayak dilupakan gitu sementara ya. Tapi kan gak selamanya kita dengerin musik kan. Gak selamanya kita nonton kan. Gak selamanya kita lihat akuarium kan. Enggak kan? Enggak. Jadi dunia juga bisa memberikan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera terbatas. Sementara. Tetapi masalahnya sendiri tidak tersentuh. Tidak terselesaikan. Tapi Tuhan damai sejahteranya. Bahkan masalah kita juga diselesaikan. Mantap gak Bapak Ibu? Mantap. Makanya damai sejahtera Tuhan itu luar biasa. Beda dengan damai sejahtera dunia. Beda. Amin Bapak Ibu. Makanya damai sejahtera dunia itu hanya permukaan aja. Kalau kita dalam. Paulus berkata mendorong orang Kristen bersukacita senantiasa. Tapi dia dalam kondisi apa saat itu nulis itu? Di penjara. Jadi fisiknya
terpenjara, tapi jiwa dan rohnya dia bisa bersuka cita. Kan luar biasa kan? Luar biasa kan? Iya, saudara juga bisa berkata demikian. Kantong kosong, tapi saya happy. Kalau enggak saudara kan stres. Besok makan apa? Besok bayar kontrakan gimana nih caranya? Gitu kan? Stres kan? Tapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara percaya aja. Nanti Tuhan akan memberikan. Menjawab segala kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Makanya kita gak perlu stres. Ada aja nanti cara Tuhan. Amin. Amin. Tuh luar biasa ya. Jadi doa Yohanes kepada Gaius agar dia baik-baik dan sehat-sehat saja. Seperti jiwamu baik-baik dan sehat-sehat. Tuh lanjut. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Anak-anakku. Kalau Yohanes menyebut anak-anak bagi banyak orang. Berarti saat itu Yohanes sudah tua. Benar gak Bapak Ibu? Sudah tua. Ini menunjukkan Yohanes sudah tua. Gak mungkin dia masih muda berkata anak-anak. Ke orang lain. Benar ya? Iya. Karena memang Yohanes ya diduga rasul yang matinya terakhir. Dia mati tua. Yang lainnya mati martir. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi Yohaneslah satu-satunya murid Yesus yang mati tua. Kenapa Yohanes bisa spesial? Saudara tahu kenapa? Karena dia mengandalkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan itu ditulis dalam kitab Yohanes. Injil Yohanes. Aku murid yang dikasihi. Tapi gak tahu gimana banyak orang Kristen berpikiran Yohaneslah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salah itu. Tapi Yohaneslah satu-satunya murid yang sadar kasih Tuhan atas dirinya. Dan itulah harusnya kehidupan orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Banyak orang Kristen gak sadar bahwa dia dikasihi Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Benar gak? Iya. Kadang-kadang orang Kristen berkata, Tuhan tidak kasih, buktinya aku sakit-sakitan. Tuhan tidak mengasihi aku, buktinya hidupku selalu gagal. Kan kadang-kadang dia gak sadar dikasih Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Nah, orang yang seperti gini gak sadar kasih Tuhan, hidupnya justru semakin berat. Tapi ketika kita sadar akan kasih Tuhan, itulah menjadi awal dari iman. Ya. Memang ada di ayat berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Benar. Jadi itulah awal dari semuanya. Baru kemudian ketika kita banyak mendengar tentang Kristus. Maka kita sadar akan kasih-Nya. Sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya, makanya saya selalu khotbah tentang Yesus. Supaya apa? Semua orang Kristen sadar Tuhan itu mengasihi kita. Kalau saudara jarang mendengar tentang Yesus, pendeta tidak mengkhotbahkan tentang Yesus, bagaimana pendeta itu berharap jemaatnya bisa sadar kasih Yesus? Mendengar aja nggak pernah. Tuh, ya kan? Secara logis saja benar kan? Saudara harus mendengar seseorang sering. Maka saudara, kayaknya orang itu baik deh. Saya mendengar berita-berita baik tentang dia. Benar gak Bapak Ibu? Tapi kalau saudara tidak pernah mendengar kabar tentang seseorang, saudara bisa berkesimpulan enggak orang itu baik? Enggak akan pernah. Enggak akan pernah. Lihat dengar aja enggak pernah. Bagaimana saya bisa menyimpulkan orang itu baik? Jadi saudara harus terus sering mendengar tentang seseorang, tentang kebaikannya, tentang kasihnya, tentang banyak hal yang dia lakukan. Baru saudara bisa menyimpulkan orang itu baik. Tapi kalau saudara nggak pernah mendengar tentang orang itu, saudara tidak akan bisa tiba pada kesimpulan orang itu baik atau jahat. Benar nggak Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus. Saudara bisa menyimpulkan Yesus baik, mengasihi saudara kalau saudara sering mendengar tentang Yesus. Makanya aneh kalau pendeta tidak pernah mengkhotbahkan Yesus, tapi berharap jemaatnya mengenal kasih Kristus. Bagaimana mungkin kenal? Khotbah aja nggak pernah. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan logis saja dong. Iya kan? Iya. Makanya ketika saya sering mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, saya berharap setiap kita sadar Tuhan itu mengasihi aku. Ketika kita sadar Tuhan mengasihi kita, itulah awal dari iman. Amin Bapak Ibu.
Iya, Tuhan baik, maka Tuhan tidak akan membiarkan aku sakit-sakit. Tuhan baik, maka Tuhan tidak akan membiarkan aku miskin, kekurangan. Tuhan baik, maka Tuhan akan melepaskan aku dari segala keterikatan. Benar gak Bapak? Itulah iman. Tapi awal dari iman apa? Kita berpikiran baik tentang Allah. Dan kita berpikiran baik tentang Allah kalau kita banyak mendengar tentang Allah. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau saudara gak pernah mendengar, pendeta tidak pernah mengkhotbahkan tentang Yesus, bagaimana pendeta itu berharap jemaatnya sadar akan kasih Yesus? Benar, dengar aja gak pernah. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan, logis kan? Iya, makanya saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Agar apa? Harapan saya, saudara sadar bahwa saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti juga Yohanes. Amin. Jadi kalau saudara selidiki tentang Yohanes, hanya di kitabnya saja ada yang ditulisan murid yang dikasih. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas gak ada. Artinya apa? Hanya Yohanes sendiri menuliskan di dalam kitab pribadinya. Sama seperti saudara juga menuliskan dalam buku harian saudara. Aku murid yang dikasih Yesus. Aku murid yang paling ganteng di dunia. Saudara bisa nulis itu. Ya, buku harian saudara sendiri. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Aku paling cantik di dunia. Bisa aja. Benar kan? Bisa. Lah buku harian saudara sendiri. Hal yang sama juga dengan Yohanes. Saudara hanya menemukan murid yang dikasih hanya dalam kitab Yohanes. Nggak ada dalam kitab Matius, Markus, Lukas. Percaya deh saya. Artinya apa? Itu kayak buku harian. Saudara juga bisa menuliskan. Aku murid yang dikasih Yesus. Aku murid paling ganteng di dunia. Bisa. Paling cantik di dunia. Bisa. Ya itu buku harian saudara. Terserah saudara menulis apa. Benar kan? Benar kan? Benar. Makanya, oh iya benar juga ya. Injil Matius nggak ada menuliskan murid yang dikasih. Markus nggak ada. Lukas nggak ada. Iya, hanya Yohanes. Yang ditulis oleh Yohanes sendiri kan. Tuh kan. Baru, benar juga gitu Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Mantap lah. Ya, terus lanjut. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Ayo sama-sama lah kita baca ya supaya saudara juga aktif. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Contohnya apa Pak? Gini. Saudara pernah takut gak? Pernah, misalkan takut dimarahi bos. Benar ya? Iya kan? Saudara pernah gak takut dimarahi bos? Pernah? Kenapa saudara takut dimarahi bos? Karena saudara takut kalau ini gagal nanti bos saya memecat saya. Kalau ini gagal saya nanti dipotong gaji. Kalau ini gagal saya gak jadi naik gaji. Kalau ini gagal, jadi ketakutan itu selalu ada buntutnya hukuman. Hal yang sama juga dengan ayat ini. Ketika kita sadar kasih, saudara ya nggak takut akan hukuman itu Bapak Ibu. Tapi ketika saudara takut, berarti apa? Ujungnya saudara takut, nanti Tuhan mengutuk saya. Nanti saya akan dihukum Tuhan. Jadi selalu ujungnya apa? Ada hukuman, ada kutuk. Benar? Tapi kalau saudara tidak punya pikiran tentang hukuman dan kutuk, nggak ada ketakutan. Ketakutan apa? Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi inilah, ini kita baca lagi atau sama-sama. Saya baca sendiri deh. Supaya saudara makin jelas ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Tuh, saudara itu. Jadi selalu ketakutan itu berujung kepada hukuman. Coba kalau saudara anak yang paling dikasih bapak saudara atau ibu saudara. Saudara pernah merasa ketakutan? Ya enggak. Aku dikasih, salah pun pasti diampuni. Kan selalu gitu kan? Iya kan? Nah, hal yang sama juga dengan Tuhan. Ketika saudara sadar dikasih oleh Tuhan, saudara gak ada ketakutan. Ketakutan apa? Gak ada ketakutan akan dihukum. Lah, Allah kita sangat mengasihi kita, mana ada hukuman lagi? Tuh kan? Saudara sadar itu. Tapi ketika saudara takut, dan pikiran saudara apa? Tuhan itu galak. Kalau saya gagal, nanti saya dihukum. Saya gagal, saya nanti dikutuk. Benar gak Bapak? Tuh. Jadi ngerti ya? Oh iya, benar juga ya. Ya kan? Jadi selalu kalau gak sempurna di dalam kasih,
saudara selalu merasa was-was. Jangan sampai aku gagal, nanti aku dipecat nih sama bosku. Tapi kalau bos saudara sayang kepada saudara, saudara golden child, saudara nggak ada ketakutan demikian. Bosku kan itu sayang sama saya, salah pun saya nanti saya akan diampuni. Karena saya sudah banyak jasa kepada si bos. Gitu Bapak Ibu kan? Ya kan? Iya percaya deh. Jadi ketika saudara selalu melihat tentang kasih, saudara nggak ada ketakutan. Tapi ketika saudara selalu membayangkan hukuman, maka dipertanyakan, ada kasih enggak dalam hubungan saudara? Karena selalu saudara merasa terancam, kalau aku gagal nanti aku dihukum. Kalau aku gagal nanti aku dipecat. Kalau aku gagal nanti potong gaji. Gitu Bapak Ibu. Jadi saudara ada was-was dapat hukuman. Kalau saudara was-was dapat hukuman, saudara tidak benar-benar dalam kasih. Paham ayat ini? Paham ya? Paham gak Bapak Ibu? Mantap. Itu maksudnya ya. Oke ya, lanjut. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Coba 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya Bapak Ibu deh yang baca. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu. Inilah kasih perjanjian baru. Yang duluan mengasihi siapa? Allah. Coba saudara ingat doa Bapa kami. Ampunilah kami karena kami telah mengampuni orang lain. Jadi yang duluan siapa? Kita. Kalau kita mengampuni dulu, baru nanti Tuhan mengampuni. Itu perjanjian lama. Kalau perjanjian baru tidak. Tuhan mengampuni, maka hendaklah kita mengampuni. Jadi yang memulai itu adalah Allah. Oke, itulah perjanjian baru. Kok bisa beda Pak perjanjian lama dengan perjanjian baru Pak? Itu pertanyaan $1 juta. Lah iya dong, pertanyaannya kenapa bisa beda perjanjian lama dengan perjanjian baru? Iya kan? Ya benar kan saudara bertanya, kenapa bisa beda Pak? Demikian juga, seringkali saudara mendengar ucapan pendeta gini, sebenarnya ini salah ya sebenarnya, tapi saudara pasti sedikit banyak agak kritik dalam hati saudara, cuma takut aja ngeritik. Bertobatlah kamu supaya kamu disembuhkan. Bertobatlah kamu supaya diberkati. Bertobatlah kamu supaya mengalami kebaikan Tuhan. Saudara sering dengar itu ucapan pendeta? Sering banget Pak. Saudara tahu itu? Itu salah sebenarnya. Itu versi perjanjian lama. Jadi harus ada kita lakukan dulu supaya Allah melakukan sesuatu merespon. Kita harus bertobat dulu, barulah Tuhan merespon, memberkati kita. Kita harus bertobat dulu supaya Allah menyembuhkan kita. Kita bertobat dulu. Jadi yang memulai siapa? Manusia. Allah hanya meresponi. Benar gak Pak? Ini perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama kita harus melakukan duluan? Karena belum ada yang bayar. Sedangkan perjanjian baru berbeda. Kenapa? Yesus telah membayar lunas. Sehingga dalam perjanjian baru itu berbeda. Bertobat itu di belakang. Kita disembuhkan dan itulah menuntun orang kepada pertobatan. Kita diberkati, itulah menuntun orang kepada pertobatan. Kita dilepaskan, itulah menuntun orang kepada pertobatan. Pertobatan ini di belakang. Kenapa? Karena Yesus telah membayar di depan. Itulah ketika kita taruh Yesus, disitulah bisa berbeda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi ketika pendeta berkata bertobatlah supaya kamu disembuhkan, dia masih hidup dalam perjanjian lama. Karena kita harus memulai dulu, lakukan tindakan dulu, baru Tuhan merespon dengan kebaikannya. Sama seperti bangsa Israel. Orang Israel harus memberikan dulu korban persembahan, barulah Tuhan memberikan mereka kemenangan di dalam perang. Saudara lihat, perhatikan aja. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel menang perang kalau mereka memberikan korban persembahan terlebih dulu. Benar gak Bapak? Jadi harus mereka bayar dulu, baru Allah merespon. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Iya, karena perjanjian lama belum ada yang bayar. Manusia harus membayar dulu, baru Allah merespon. Sedangkan perjanjian baru, Yesus telah membayar lunas di atas kayu salib, maka kita bisa mendapatkan pertobatan itu di belakang. Paham Bapak Ibu? Tuh, gitu ya Pak ya? Berarti selama ini pendeta saya kurang-kurang benar Pak.
Iya kan Bapak Ibu kan? Iya percaya deh saya. Kan Yesus kan udah bayar kan? Sudah selesai kan? Lah kalau udah selesai, mana ada lagi Allah menuntut kita melakukan sesuatu lebih dulu. Iya, jadi pertobatan itu di belakang. Iya, makanya berbeda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama belum ada yang bayar, maka manusia harus membayar dengan pertobatannya, dengan pengorbanannya, dengan persembahannya, maka barulah Allah merespon dengan segala kebaikannya. Tapi sebaliknya dalam perjanjian baru, karena Yesus telah membayar semuanya lunas di atas kayu salib, maka kita bisa mendapatkan kebaikan Allah di depan. Dan kebaikan Allah itulah yang menuntun orang kepada pertobatan di belakang. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuh, beda ya. Beda ya. Buktinya mana Pak? Oh iya, kita harus kejar bukti. Contoh Petrus. Petrus bertobat setelah diberkati ikan atau sebelum diberkati ikan? Ikan yang banyak. Setelah kan? Jadi pertobatan di belakang. Setelah dia mendapatkan banyak ikan yang hampir mengoyak jalannya, yang hampir membuat perahunya hampir tenggelam, itulah yang menuntun dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, pergilah daripadaku. Lalu Yesus meresponi, engkau akan aku jadikan penjala manusia. Jadi pertobatannya di belakang, berkatnya di depan. Setelah itu, itulah versi perjanjian baru. Benar Bapak Ibu? Demikian juga ketika wanita tertangkap basah berzina. Ini juga sebenarnya nggak fair. Kalau kalimatnya wanita tertangkap basah berzina, cowoknya ada di situ enggak? Ada, namanya juga tertangkap basah berzina. Kecuali kalau tertangkap berzina kemarin, udah kabur cowoknya, bener kan? Kalau tertangkap basah berzina, cowoknya masih ada di situ, pasti itu. Namanya juga tertangkap basah berzina. Jadi harusnya yang dihukum itu harusnya cewek dan cowoknya. Tapi yang dihukum ceweknya doang kan. Oh iya juga ya. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi saudara makin jeli. Oh iya juga ya. Tertangkap basah berzina. Bukan dikatakan tertangkap kemarin berzina. Kalau kemarin berzina cowoknya udah kabur. Tapi kalau tertangkap basah berzina, cowoknya masih di situ. Masih di situ. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Nama juga tertangkap basah kan. Jadi lagi berzina dia ketangkap kan. Berarti ada cowoknya kan? Ada. Tapi gak tahu gimana ceweknya yang akan dihukum. Nah kepada wanita tertangkap basah berzina tadi, Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi pertobatan di mana? Di belakang. Pengampunan di luar. Setelah itu, ya kan? Aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi pertobatannya di belakang. Tapi gak tahu gimana banyak gereja sekarang naruhnya pertobatan di depan. Kamu tunjukkan dulu pertobatanmu tidak berzina lagi, barulah kami mengampuni engkau. Terbalik ini. Yesus itu mengampuni di depan. Tapi banyak gereja sekarang terbalik ya. Ya kan? Coba lihat itu. Makanya banyak pendeta juga gak ngerti membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama benar, manusia harus menunjukkan pertobatan dulu, menunjukkan perbuatan dulu, karena belum ada yang bayar. Tapi perjanjian baru sudah ada Yesus. Jadi pertobatan harus di belakang. Bukti ayatnya apa? Oke kita lihat. Roma 2 ayat 4. Iya, jadi ada dasar ayat. Jadi saudara juga bisa mendebat pendeta saudara. Amin ya. Iya ini singkapan ini. Bagi saudara kayak saudara nanti lebih pintar dari pendeta saudara. Benar. Coba deh tes aja pendeta saudara. Iya. Bertobat dulu atau bertobat di belakang pendeta? Pasti jawabnya di depan. Kamu bertobat dulu pasti semuka. Bertobat dulu pasti diberkati. Benar kan? Coba tes aja. Saudara bisa ngajari dia. Pak pendeta itu gak sesuai ayat Pak. Roma 2 ayat 4. Diam dia, merah mukanya pasti. Iya Bapak Ibu, iya. Karena apa? Umumnya orang masih hidup dalam perjanjian lama. Banyak pendeta hidup dalam perjanjian lama. Maka pikirannya selalu manusia lebih dulu. Adalah apa? Allah lebih dulu. Allah mengasihi, maka hendaklah kita mengasihi. Allah mengampuni, maka hendaklah kita mengampuni. Nah Bapak Ibu ya. Jadi doa Bapa kami itu masih versi perjanjian lama. Ampunilah kami karena kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Benar kan? Iya itu versi perjanjian lama kan? Manusia duluan kan? Iya. Nih saya bacakan. Roma 2 ayat 4.
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dalam kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobat. Jadi pertobatannya di mana? Di belakang. Jadi kemurahan Allah itulah untuk menyembuhkan kita, memberkati kita, melepaskan kita. Lewat kebaikan-kebaikan Allah inilah kemurahan Allah, itulah yang menuntun kita kepada pertobatan. Pak, ada buktinya Pak di zaman sekarang? Oh ada. Saudara bisa ngejar gitu Bapak Ibu. Iya. Supaya apa? Saudara nanti ngedebat siapapun pendeta, saudara kuat dengan saksi-saksi. Kuat. Kalau perlu tunjukkan aja khotbah saya sekarang ini kepada banyak pendeta saudara. Buktinya apa Pak? Zaman sekarang. Buktinya nih. Di gereja saya yang lama, saya nggak nyebut deh. Gereja, pokoknya yang terbesar di Indonesia. Ya. Atau mungkin terbesar di Jakarta lah. Ya. Ketika ada seorang anak kanker, vonis mati sebulan lagi karena kankernya udah stadium 4. Semua dokter sudah angkat tangan. Lalu kemudian dibawa ke gereja, didoakan, diberikan perjamuan kudus, diolesi minyak orang. Sembuh. Saudara terlihat dampaknya? Sekeluarga bertobat. Amin. Bapaknya, ibunya, opungnya, omanya, neneknya, semualah. Saya sebutin semua. Kenapa? Saya nggak tahu sukunya apa. Jadi saya langsung bertobat. Soalnya itu iya. Jadi pertobatan itu di belakang setelah anak itu mengalami kesembuhan. Jadi kesembuhannya apa? Di depan kan. Pertobatan di mana? Di belakang kan. Tuh. Tapi banyak pendeta sekarang berkata apa? Bertobatnya di depan. Pertobat dulu baru kau sembuh. Benar enggak? Coba kalau ada di rumah sakit lah. Ya kan. Ada pendeta mengunjungi pasien. Kamu bertobat ya, nanti kamu sembuh. Ya kan Bapak Ibu ya? Ya kan? Sering itu kan? Nggak perlu berkata bertobat kamu, nanti kamu sembuh. Kalau ketika dia saudara doakan dia sembuh, nggak perlu saudara ajak dia bertobat, dia akan bertobat sendiri. Percaya deh saya. Percaya deh. Iya, langsung dia cari gereja. saya ajukan pertanyaan yang menggelitik ya. Menggelitik ini ya, jangan kegelian saudara ya. Saudara pernah gak ngajak seseorang teman saudara ke gereja? Pernah gak? Coba angkat tangan siapa yang pernah ngajak. Ayo angkat tangan. Oke. Reaksinya kadang-kadang gak positif. Kadang-kadang nyelikit. Emangnya di gereja ngapain? Dapat apa? Buang-buang waktu. Gitu kan. Bagusan saya hari Minggu istirahat tidur. Besok kan kerja Senin gitu kan. Kadang-kadang jawabannya gitu. Ketus gitu ya. Emangnya di gereja dapat apa? Kenapa dia berkata demikian? Karena memang dia belum pernah mendapatkan kasih Tuhan. Coba kalau dia pernah sembuh dari kanker, nggak perlu diajak ke gereja, dia akan ke gereja sendiri aja. Kalau dia bangkrut sebelumnya, dipulihkan ketika didoakan, nggak perlu diajak ke gereja, dia ke gereja sendiri. Benar, percaya deh saya. Kenapa? Karena orang-orang yang mendapatkan kebaikan Tuhan selalu ada ucapan syukur di hatinya. Dia akan bertobat sendiri. Kebaikan Tuhan itu menuntun kepada pertobatan. Tapi ketika orang mengeraskan hati tidak mau ke gereja, tanya, pernah ngalih mujizat? Pasti nggak pernah. Makanya dia berkata, emangnya di gereja dapat apa? Benar kan? Tuh kan, saudara bisa buktikan sendiri deh. Iya, coba tes aja ke teman-teman saudara, aja gereja. Kadang-kadang omongannya ketus kan? Iya ketus. Saudara langsung bisa nyimpulkan ini orang nggak pernah dapatkan kasih Tuhan. Nggak pernah mengalami mujizat. Kalau dia mengalami mujizat Tuhan, nggak perlu diajak ke gereja, dia akan ke gereja sendiri. Percaya deh saya. Oke, benar nggak Bapak? Percaya kan, saudara kan? Tuh, iya makanya benar ayat Roma 2 ayat 4, kebaikan Allah, kemurahan Allah menuntun orang kepada pertobatan. Pertobatan di belakang. Kenapa? Setelah orang mengalami kebaikan Tuhan, dia akan selalu ada ucapan syukur di hatinya. Tuhan, Engkau baik, Engkau menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau baik, Tuhan memberkati hidupku. Hidupku sekarang sukses. Aku sekarang tidak lagi khawatir tentang makan, tidak khawatir tentang rumah. Aku sekarang sudah kaya raya, bisa membeli banyak rumah. Aku bisa makan di mana saja. Tuhan telah memberkati. Selalu ada ucapan syukur. Pasti ini orang yang bertobat. Tapi orang yang bertobat, coba, karena dia tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga dia berkata, emangnya di gereja dapat apa? Iya enggak Bapak ya? Iya, yakin deh saya, percaya deh saya. Iya. Jadi orang yang ketus jawabannya ketika saudara ajak
orang itu pasti tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Atau paling enggak tidak sadar akan kebaikan Tuhan. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Tuh mantap. Mantap ya. makanya penginjilan paling baik adalah saudara tunjukkan dulu mujizat Tuhan. Kasih Tuhan atas hidupnya. Mungkin dia sakit-sakitan, saudara doakan dia. Ketika dia sembuh, saudara gak perlu ajak dia ke gereja, dia pasti ke gereja sendiri. Ucapan syukur. Jadi jangan saudara kuliahin segala macam. Saudara suami istri juga sama demikian. Ya tobat Pak, tobat Ma. Ya gak perlu. Tunjukkan aja kuasa Tuhan. Misalkan usahanya lagi berat, saudara suka ngurapi, usaha pekerjaan. Diberkati. Gak perlu saudara ajak ke gereja, suami itu akan ngajak ke gereja sendiri nanti. Kenapa? Ayat berkata, kemurahan kebaikan Tuhan yang menuntun orang kepada pertobatan. Pertobatan di belakang, bukan di depan. Tapi gak tahu gimana banyak pendeta pertobatan di depan. Salah gak Bapak Ibu? Saudara aja nilai deh. Amin ya. Oke lanjut. Oh, baru 15 menit atau sudah 15 menit? Oh 15 menit. Sekarang ada timekeeper Bapak Ibu. Ibu Odi. Ya, soalnya kadang-kadang saya kebablasan. Oke, lanjut. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini ngebut-ngebut sedikit lah. Oh ya, nanti ada pengumuman tambahan dari saya ya. Saya rasa ini penting karena melihat kondisi ya. Nanti ada tambahannya Bapak Ibu ya. Tapi saudara nggak usah curiga kepada saya. Justru saya menunjukkan pengumuman itu karena kasih saya kepada saudara. Saya sebagai gembala harus melindungi saudara. Bahkan siap mati bagi saudara. Itu gembala yang benar. Yohanes 10 berkata demikian, gembala yang benar siap mati bagi domba-dombanya. Amin Bapak Ibu. Karena itu nanti ada pengumuman. Tapi saudara jangan curiga ya. Oke, itu demi saudara, bukan demi saya. Demi saya justru kerugian karena terkesan nggak populer. Iya ya, oke. Kesannya saya keras, enggak. Itu demi saudara ya. Saudara pasti penasaran. Oke ya. Tenang aja. Itu singkatannya memang kecil. Supaya saudara penasaran aja. Oke ya, nanti setelah pengumuman gereja, ya nanti ada tambahan dari saya pengumuman. Ya, coba 1 Yohanes 4:2. Tapi cuma ibadah pertama aja. Ibadah kedua, 3 enggak ya. Kenapa? Ada istri saya. Istri saya orangnya sabar banget. Ya, mumpung gak ada. Gak ada. Nanti siang dia baru ada. Kemarin baru capek dia. Capek dari Bogor. Shopping, jalan-jalan segala macam. Sesuai dengan slogannya di Gandaria City Mall. The best medicine is shopping. Jadi obat stres, obat apa itu istrinya. Tapi ada joke ini joke ya. Joke ya. Bagi suami yang cari kerja ya. Ya. Kan tadi the best medicine is shopping. Tapi bisa dibalik lagi, kebahagiaanmu adalah air mataku. Karena dengan engkau bahagia, banyak shopping, tagihan kredit karena makin tinggi. Jadi kebahagiaanmu adalah air mataku. Bercanda ya. Ya. Tapi kalau istri saya konteksnya berbeda. Kenapa berbeda? Pokoknya saudara tahu lah. Saya nggak ingin. Ini soalnya publik ini YouTube ini ada. Jangan. Ya lanjut. Itu Ibu Odi bilang lanjut. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 20. Udah, ini saya bacain. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak
lihat. Ya gitu, kan masuk akal ya Bapak Ibu ya. Kalau kepada orang yang dilihatnya saja dia tidak mengasihi, bagaimana dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Benar gak Bapak? Masuk akal ya? Masuk akal kan? Iya, kalau orang yang dia lihat aja dia gak bisa ngasih, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Makanya ini bagi yang jomblo-jomblo, saya gak nanya jomblo dah. Kalau saudara akan mencari pasangan hidup, ada 2 tips saya. Ngeceknya, ini pasangan ini baik atau enggak. Kan kita nggak tahu ke depannya apa kan. Bisa aja di depan saat pacaran dia baik banget gitu ya. Baik, tapi setelah nanti nikah baru kelihatan kedoknya gitu ya. Ya kan? Lalu bagaimana ngeceknya? Ngeceknya adalah 2. 1, cek bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya. Kalau dia suka ngomong kasar, bentak-bentak orang tuanya, putus saat itu juga. Putus. Kenapa? Kalau kepada orang tua, Allah yang kelihatan saja dia berani kurang ajar, apalagi kepada saudara yang baru ketemu beberapa tahun. Setelah itu, secara logika aja kita lihat. Kepada orang tuanya yang melahirkan dia antara hidup dan mati saja, dia bisa berkata kasar. Apalagi kepada saudara, siapa saudara? Maka saudara nanti bisa lebih dibentak-bentak lagi. Ya, jadi tipsnya gitu. Jadi lihat bagaimana sikapnya terhadap orang tua. Kalau dia sikapnya sopan kepada orang tua, nah ada harapan ini. Ada harapan. Berarti dia kelak akan sopan kepada saudara. Tapi kalau dia kurang ajar, bentak-bentak, maki-maki orang tuanya, putus saat itu juga. Karena kelak saudara juga akan dibentak-bentak, akan dimaki-maki pasangan saudara. Karena apa? Kepada Allah yang kelihatan saja orang tuanya dia berani bentak-bentak. Yang melahirkan dia saja dia berani bentak-bentak. Apalagi kepada saudara. Siapa saudara? Itu tips pertama. Pegang itu. Aman saudara. 1. Yang kedua. Lihat sikapnya terhadap uang. Uang. Bagaimana sikapnya kepada uang? Apakah dia suka minjam? Apakah dia boros? Nggak bisa ngatur uang? Putus kalau nggak bisa. Kenapa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau dia tidak bisa mengatur keuangan, berarti dia cinta uang. Iya, percaya deh saya. Uang itu harus menjadi budaknya kita. Kita bisa atur-atur. Tapi kalau dia mengagungkan Tuhan, uang lebih dari segalanya, putus. Karena apa? Demi uang, saudara nanti bisa ditelantarkan oleh dia. Saudara lihat, Pak? 2 ini aja tipsnya. Kalau saudara sudah ngecek bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, lulus. Cek kedua, bagaimana sikapnya terhadap keuangan. Kalau dia juga lulus, aman saudara. Aman. Kenapa? Pernikahan Kristen kan sekali untuk selamanya sampai mati kan. Jadi gak boleh salah. Dan harus ada dong cara untuk ngeceknya yang aman. 2 ini aja. Cek hubungan dia dengan orang tuanya. Yang kedua, cek bagaimana sikapnya terhadap keuangan. Udah, kalau dia lulus itu, aman saudara menikah dengan dia. Paham Bapak Ibu? Paham? Top. Sama dengan nasihat Yohanes tadi. Kalau dia tidak mengasihi saudaranya kelihatan, dia juga akan berbohong. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuh, oke. Top ya. Lanjut lagi. Semua yang lahir dari Allah, kasih. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4. 5. 1 Yohanes 5 ayat 3. Wah, saya jadi kayak kejar-kejaran nih, kejar setoran Bu Odi. 1 Yohanes 5 ayat 3. Jadi saudara yang jomblo 2 tips tadi ya, aman saudara. Benar. Pokoknya saudara enggak makan hati aja. Amin. Tapi makan hati ayam. Tapi bukan ngelus-ngelus dada. Ya. Nih saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 3 ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya tidak, katakan sama saya, tidak berat. Padahal sebenarnya berat. Kok bisa Pak? Ya hukum Taurat itu berat sebenarnya. Kenapa? Hukum Taurat itu sempurna. Standar kebenaran, kekudusan, kebaikan Allah. Makanya sempurna sekali. Sedangkan manusia yang mengerjakan tidak sempurna. Maka mustahil kan bisa mengerjakan. Tapi kenapa itu menjadi tidak berat? Karena sekarang kita melakukan bukan melakukan dengan kekuatan kita.
tapi dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menggenapi hukum Taurat. Sehingga orang Kristen hari ini menggenapi hukum Taurat dengan percaya Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Amin. Ya gampang, orang cuma percaya kok. Ya kan? Iya, makanya tidak berat. Iya dong. Sama seperti saudara juga. Kalau makan di restoran, kok mungkin pertanyaan berikutnya saudara ya. Kok bisa Pak hanya percaya sudah bisa dianggap Allah kita telah menggenapi hukum Taurat. Itu sama seperti ketika saudara makan di restoran. Saudara makan di restoran kan harus bayar kan? Harus dong, kalau nggak benjol saudara. Sama saat makan, benar kan? Tapi ada kondisi yang tidak harus bayar. Kalau di restoran juga ada makan orang, dia membayari makanan saudara. Sehingga saudara ada dua sikap. Satu, percaya bahwa orang itu telah membayar saudara, saat tinggal keluar. Yang kedua, tidak percaya. Tumben ada orang baik. Jangan-jangan ini jebakan Batman, saudara bayar sendiri. Benar kan? Benar gak Bapak Ibu? Jadi ada dua sikap kan? Saudara percaya ada yang bayari. Yang kedua, tidak percaya maka saudara bayar sendiri. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Yesus telah membayar hukum Taurat dengan mati di kayu salib. Bagian kita hari ini, percaya Yesus, maka sudah dianggap kita telah membayar hukum Taurat. Tapi bagi orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, mereka harus melakukan dengan perbuatan baiknya. Itu berat. Tapi bagi orang Kristen nggak berat, cukup percaya. Soal itu gampang kan? Makanya tadi tidak berat. Cukup percaya, kan? Mantap. Lanjut. Mana tadi Bu? 1 Yohanes 5 ayat 4. Waduh, ini kayak kejar-kejaran ini. Semua yang lahir dari Allah, ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Katakan dengan saya, iman kita. Ya, jadi kita bisa mengalahkan dunia lewat iman kita. Kenapa kita bisa mengalahkan dunia dengan iman kita? Saudara pernah bertanya? Karena ketika kita mengandalkan iman kita, bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Itu artinya. Contoh, saudara sedang sakit. Saudara berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Saudara berdoa itu dengan iman enggak? Ya. Dan ketika saudara berdoa dengan iman, saudara berharap saudara yang mengerjakan kesembuhan saudara atau Tuhan yang mengerjakan? Tuhan yang mengerjakan. Itulah sebenarnya iman. Imannya iman saudara yang mengerjakan Tuhan. Cuma sekarang banyak pemahaman yang salah. Seakan-akan iman dan perbuatan itu dua hal yang sama. Harus manusia lakukan. Benar gak Bapak Ibu? Seringkali kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Seakan-akan apa? Iman dan perbuatan itu kita lakukan semuanya. Padahal salah. Imannya iman kita, perbuatannya perbuatan Tuhan. Ketika saudara sakit berdoa, itu iman saudara berdoa untuk kesembuhan. Yang ngerjakan siapa? Tuhan. Ketika saudara bangkrut, berdoa, dipulihkan, diberkati usaha kerja. Yang ngerjakan siapa? Tuhan. Jadi iman saudara yang kerjakan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan iman mengalahkan dunia. Kenapa? Karena bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Ketika Tuhan yang mengerjakan, pasti kita menang. Nah itu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oh iya juga ya. Kalau kita yang ngerjakan sendiri, dunia ini terlalu besar, terlalu kuat untuk kita. Pasti kita kalah. Tapi ketika Tuhan yang ngerjakan, pasti menang. Makanya kita disebut lebih dari pemenang. Saudara ngerti enggak arti lebih dari pemenang? Banyak orang Kristen berkata lebih dari pemenang, lebih pemenang. Tapi dia gak ngerti. Saudara tahu arti lebih dari pemenang? Itu saudara bayangkan seperti petinju. Petinju, dia bertinju di ring, babak belur, menang akhirnya, dia dapat hadiah. Benar gak Bapak? Lalu dia pulang ke rumah, ketemu dengan istrinya. Istrinya cuma berkata, sayang mana hadiahnya. Nah istri inilah lebih dari pemenang. Yang bertarung suaminya, yang dapat hadiah istrinya. Hal yang sama juga dengan kita orang Kristen. Yang bertarung itu Yesus, menderita sampai mati. Tapi kita cukup meminta, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkati aku. Tuhan lepaskan. Inilah namanya lebih dari pemenang. Kayak istri petinju. Yang babak belur suaminya. Istrinya tinggal bilang, sayang mana hadiahnya. Itu namanya lebih dari pemenang. Yang bertarung itu bukan kita. Tuhan. Mati, menderita, terkutuk. Tapi kita cukup berdoa. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkati aku. Tuhan lepaskan. Itulah namanya orang Kristen lebih dari pemenang. Yang bertarung bukan kita. Tuhan. Tapi yang mendapatkan hasilnya kita.
Paham Bapak Ibu? Tuh, itu namanya lebih dari pemenang. Tapi nggak tahu gimana, banyak di luar sana nyebutkan lebih dari pemenang, tapi nggak ngerti maksudnya. Paham ya Bapak Ibu ya, paham ya. Nah makanya orang Kristen itu mantep, pinter, tahu yang enak. Kita bukan yang menderita, Yesus yang menderita, kita tinggal minta. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku, Tuhan, dan banyak lagu-lagu permintaan saudara. Itulah namanya lebih dari pemenang. Paham Bapak Ibu? Top. Lanjut. Mana tadi Ibu? Ya. Sekarang 10 deh. Nah enggak, langsung loncat ayat 11 Bu. Wahyu 12 ayat 11. Udah berapa jam Bu? Oh 5 menit lagi kata Ibu Odi. Ibu Odi sekarang timekeeper. Malah saya minta ada lonceng gitu Bapak Ibu. Ting gitu, ting. Untuk semua pendeta loh itu. Supaya apa? Kadang-kadang kan pendeta ngadap ke sini kan. Ibu Odi kan gak bisa ngasih kode. Pak, Bu, waktunya udah segini. Gak ngerti ya. Tapi ketika bunyi ting, oh itu berarti udah 1 jam. Jadi idenya gitu, idenya. Bisa aja pendetanya cuek aja. Ya, kalau cuek itu besoknya gak diundang lagi. Oke Bapak Ibu ya. Ya paham ya. Coba Wahyu 12 ayat 11 saja udah terakhir deh. Wahyu 12 ayat 11. Nih saya bacakan. Dan mereka, siapa nih mereka? Orang-orang Kristen mengalahkan dia, siapa nih dia? Setan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara paham dah ayat ini? Nih saya jelaskan. Jadi kita bisa mengalahkan iblis dengan 2 cara. 1, lewat darah Yesus. Ya. Yang kedua adalah perkataan kesaksian. Kenapa oleh darah Yesus kita bisa menang? Saudara pernah bertanya-tanya dalam hati enggak? Kenapa oleh darah Yesus kita bisa menang atas setan? Karena setan tugasnya mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Benar Bapak Ibu? Jadi setan mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Dan bagaimana agar manusia bebas dari dakwaan setan siang dan malam tadi? Lewat darah Yesus. Karena lewat darah Yesus, lewat kematian Yesus, segala dosa kita ditanggung oleh Yesus. Maka tangan iblis tidak berhak lagi mendakwa manusia. Mendakwa apa? Dosanya udah dihapus oleh darah Yesus. Saudara itu? Lah iya dong. Dakwaan itu bisa terjadi kalau ada kesalahan. Lah kesalahannya udah ditanggung Yesus. Udah dibasuh oleh darah Yesus. Mana mungkin lagi tangan iblis mendakwa kita. Ngerti Bapak Ibu? Tuh makanya oleh darah Yesus kita kalahkan iblis yang mendakwa. Oke lanjut. Coba ayat 10-nya dulu sedikit lagi. Nah jadi ayat 11 ini berkaitan dengan ayat 10. Ayat 10-nya berkata iblis siang dan malam mendakwa manusia. Dan ini bisa kita kalahkan lewat darah Yesus. Karena lewat darah Yesus lah yang menghapus dosa kita. Sehingga iblis tidak lagi bisa mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Amin. Itu 1. Yang kedua apa tadi caranya? Yang kedua mengalahkan iblis. Kesaksian. Kenapa kesaksian kita bisa mengalahkan iblis? Karena lewat kesaksian kita orang bisa percaya kepada Yesus. Dan itu terbukti di gereja saya yang lama. Ketika mereka divonis dokter mati dalam waktu 1 bulan, didoakan, diberikan perjamuan kudus, oleh minyak orang, dia bertobat, maka dia meninggalkan iblis. Iblis berarti dikalahkan. Dia percaya Yesus. Lewat apa? Kesaksian. Makanya penting sekali kalau kita juga ketika mengalami mujizat Tuhan bersaksi. Lewat kesaksian kita terbuka mata orang. Oh, Yesus itu ada. Yesus itu penuh kuasa. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya untuk mengalahkan iblis dengan 2 cara. 1, darah Yesus. Karena lewat darah Yesus lah segala dosa kita dihapus. Sehingga iblis tidak bisa lagi mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Yang kedua lewat kesaksian kita. Karena lewat kesaksian kita lah mereka percaya Yesus. Dan ketika mereka percaya Yesus, iblis pasti kalah. Jadi 2 cara ya. Oleh darah Yesus. Yang kedua adalah oleh kesaksian kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tundukkan kepala kita.